Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kalau kamu ragu, tetaplah berjalan. Karena diam itu nggak akan membawa kemana-kemana. Ada pepatah yang mengatakan langkah mengalahkan ragu. Hari ini kita jalan dan terus melangkah. Ikuti terus channel ini dan kita jalan lagi esok hari. Perintah Kaisar Naga bab 6308, 6309. Mendengar penjelasan Dev, Jiang Suelan menggigit bibirnya pelan. Aku sudah bilang, jika kau membantuku memulihkan kejayaan garis keturunan Dewa Es, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Jika kau membutuhkannya, aku bersedia melayanimu. Lagi pula, aku memiliki ilmu bela diri aliran es. Tubuhku terasa sangat sejuk, sangat cocok untuk memadamkan api gairahmu. Dev menatap Jiang Suelan dan tersenyum tipis. Baiklah, kita bicarakan lagi saat api gairah itu menyerangku nanti. Dasar tidak tahu malu. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di dalam alam kesadaran Dev. Dev tersentak kaget, namun ia segera sadar bahwa itu adalah suara Bei Mingyuan yang sedang berbicara. Sepertinya pria itu merasa cukup nyaman tinggal di alam kesadarannya hingga kini sudah bisa mulai bersuara. Namun, Dev mengabaikannya dan terus memimpin Jiang Suelan terbang menuju hutan kabut pengikis tulang. Hutan tersebut terletak di sebelah barat daya pegunungan arwah, sebuah hamparan hutan yang selalu diselimuti kabut hitam pekat. Pohon-pohon di sana tumbuh tinggi dan bengkok, batangnya dipenuhi benjolan dan retakan yang menyerupai ribuan wajah yang sedang kesakitan. Daun-daun kering menumpuk tebal di tanah, menyembunyikan rawa berlumpur di bawahnya di mana sesekali terlihat tulang belulang makhluk yang tak dikenal. Energi kegelapan menyelimuti hutan itu, begitu pekat hingga terasa padat. Energi itu mengalir tanpa suara, dimanapun ia lewat, daun-daun akan layu, bebatuan akan terkikis, bahkan udara pun terasa berat dan menyesakan. Dev dan Jiang Suelan mendarat di tepian hutan. Energi kegelapan yang sangat pekat, dahi Jiang Suelan mengernyit. Cahaya biru es terpancar dari tubuhnya, membentuk pelindung untuk menahan energi tersebut. Namun, sifat korosif energi itu sangat kuat, pelindung biru esnya segera menunjukkan retakan halus seolah-olah sedang digerogoti oleh serangga. Dev meliriknya. Kau bisa bertahan. Jiang Suelan tidak menjawab, namun ia memperkuat aliran energinya hingga pelindung itu kembali stabil. Meskipun begitu, wajahnya tampak sedikit lebih pucat dari biasanya. Menjaga pelindung di tengah kabut hitam ini sangat menguras tenaganya. Ayo jalan, ujarnya. Mereka pun melangkah masuk ke dalam hutan. Energi kegelapan menyerbu dari segala arah bagaikan ribuan ular berbisa tak kasat mata, mencoba menyelinap masuk ke dalam tubuh mereka untuk merusak sukma. Kekuatan kekacauan milik Dev berputar secara otomatis, cahaya ungu membentuk lapisan zirah tipis di permukaan kulitnya, memutus kontak dengan energi luar. Saat energi kegelapan menyentuh kekuatan kekacauan itu, mereka seketika menguap seperti es yang terpapar terik matahari. Jiang Suelan tidak seberuntung itu. Meskipun kekuatan Dewa Es miliknya sangat hebat, efektivitasnya dalam menahan energi kegelapan jauh di bawah kekuatan kekacauan. Energi hitam itu terus mengikis perisainya hingga retakan semakin banyak muncul, memaksanya untuk terus menyuntikkan tenaga baru. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Dev menghentikan langkahnya. Perisaimu hampir tidak kuat lagi. Jiang Suelan tidak membantah. Butir-butir keringat halus mulai muncul di dahinya dan napasnya sedikit lebih cepat. Dev mengangkat tangannya dan menyalurkan seberkas kekuatan kekacauan ke dalam tubuh Jiang Suelan. Cahaya ungu mengalir di permukaan tubuh wanita itu, menyatu dengan cahaya biru esnya dan membentuk pelindung ungu biru yang baru. Pelindung itu menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Saat energi kegelapan menghantamnya, terdengar suara mendesis, namun energi itu tak mampu menembus barang sedikit pun. Ini jauh lebih baik, ujar Dev. Jiang Suelan menatapnya dengan tatapan yang rumit. Terima kasih. Tidak perlu, Dev menarik tangannya. Ayo lanjut, jangan buang waktu. Mereka terus berjalan selama 1 jam lagi, dan konsentrasi energi kegelapan pun semakin tinggi. Pohon-pohon di sekitar mereka telah mati total, menyisakan batang-batang hitam gundul yang mencuat ke langit seperti tulang kering. Tulang belulang kultivator dari berbagai kaum berserakan di tanah, mereka adalah orang-orang yang tersesat dan tak pernah berhasil keluar dari hutan ini. Tiba-tiba Dev berhenti, ada sesuatu. Begitu ia bicara, kabut hitam di sekitar mereka bergulung hebat. Sepasang demi sepasang mata merah darah menyala di kegelapan. Jumlahnya sangat banyak, setidaknya ada 50 pasang. Mereka mengepung Dev dan Jiang Suelan dari segala penjuru. Itu adalah monster bayangan kabut, makhluk iblis asli dari hutan ini. Tubuh mereka terbentuk dari energi kegelapan, wujudnya menyerupai macan tutul hitam namun berukuran sebesar anak sapi. Mata mereka merah darah tanpa emosi, hanya berisi nafsu membunuh yang murni.
Kekuatan mereka berada di tingkat menengah, dan mereka sangat mahir dalam serangan yang mengincar sukma. Pemimpin mereka adalah yang terbesar dengan kekuatan di puncak tingkat menengah. Ia berdiri di atas bongkahan batu hitam, menatap Dev dari ketinggian sambil menggeram rendah. Dev mengedarkan pandangannya, ada 53 ekor. Biar aku yang menangani mereka, ujar Dev. Kau fokus pada pertahanan saja. Jiang Suelan mengangguk. Pelindung biru esnya melebar, membentuk kubah pelindung untuk mereka berdua. Dev melangkah keluar dari pelindung itu untuk menghadapi kawanan monster tersebut. Ia mengangkat tangan kanan, mengumpulkan api kekacauan di telapak tangannya. Cahaya ungu dan emas yang menjalin satu sama lain tampak sangat kontras di tengah kegelapan hutan. Begitu api kekacauan muncul, energi kegelapan di sekitarnya bergejolak hebat seolah bertemu dengan musuh alaminya. Kawanan monster bayangan itu mulai menggeram gelisah, mereka merasakan bahwa api itu adalah ancaman mematikan. Sang pemimpin mengaum keras, memberi perintah agar seluruh kawanan menerjang Dev secara serentak. Puluhan monster itu melesat secepat kilat. Cakar mereka dilapisi energi kegelapan yang pekat, cukup kuat untuk merobek pelindung energi kultivator hebat. Dev tidak mundur, ia mendorong api kekacauan di tangannya. Api itu pecah menjadi puluhan ular api kecil yang melesat tanpa suara menuju setiap monster. Ular api itu tidak bergerak terlalu cepat, namun setiap monster telah terkunci, kemanapun mereka menghindar, ular itu tetap mengikuti. Saat ular api menghantam tubuh monster-monster itu, tidak ada ledakan besar, hanya suara desis pelan. Tubuh monster yang terbuat dari energi kegelapan itu hancur berkeping-keping seperti kertas yang terbakar saat bersentuhan dengan api kekacauan, lalu meluap menjadi kabut hitam yang menghilang. Dalam waktu kurang dari 5 detik, seluruh kawanan monster itu musnah. Sang pemimpin monster, tepat sebelum ular api menghantam kepalanya, melepaskan lengkingan parau yang membawa serangan terhadap sukma. Gelombang serangan tak kasat mata itu menerjang ke arah alam kesadaran Dev. Namun di dalam sana, kitab emas pusakanya bergetar pelan, menghancurkan serangan sukma itu hingga berkeping-keping. Ular api menghantam kepala sang pemimpin monster hingga tubuhnya hancur dan lenyap tak bersisa di bawah bakaran api kekacauan. Segalanya berakhir. Dari saat Dev bergerak hingga selesai, tidak sampai 5 hitungan napas. Jiang Suelan berdiri di dalam kubah pelindung, menyaksikan pemandangan itu dalam diam yang lama. Ia tahu Dev sangat kuat, namun setiap kali melihat pemuda itu beraksi, ia tetap saja merasa terguncang. 50 lebih monster kabut yang setingkat kultivator tinggi bahkan tidak mampu bertahan selama 5 hitungan napas di hadapannya. Seberapa hebat sebenarnya pria ini? Jika kekuatan sebesar itu menindih tubuhnya, apakah ia sanggup menahannya? Jiang Suelan mendadak merasa sedikit takut. Dev menarik kembali apinya dan berjalan kembali ke sisi Jiang Suelan. Ayo jalan. Namun, Jiang Suelan tidak bergeming. Ada apa? Tanya Dev. Jiang Suelan menatapnya dengan wajah yang pucat pasi. Aku sudah tidak kuat lagi. Dev tertegun, baru menyadari kondisi rekannya itu. Meski pelindungnya masih menyala, wajah wanita itu seputih kertas, dahinya dibanjiri keringat dingin, dan napasnya memburu tidak beraturan. Meski Dev telah menghalau serangan sukma dari kawanan monster tadi, sisa-sisa getarannya tetap berdampak pada Jiang Suelan. Ketahanannya terhadap energi kegelapan memang tidak kuat, ditambah lagi perjalanan panjang di tengah kabut hitam ini telah mulai mengikis sukmanya. Sukmamu masih bisa bertahan sebentar lagi, potong Jiang Suelan. Tapi jika terus maju, aku khawatir tidak akan sampai ke jurang bayangan. Dev terdiam sejenak. Kalau begitu kita kembali. Kita lewat kota batu hitam. Tapi waktunya cukup, ujar Dev tegas. Nyawamu jauh lebih berharga daripada waktu. Ia mengulurkan tangan, menyalurkan seberkas kekuatan kekacauan ke dalam tubuh Jiang Suelan untuk membantu menstabilkan sukmanya. Kemudian, ia berbalik memimpin jalan keluar dari hutan kabut. Jiang Suelan mengikuti dari belakang, menatap punggung itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Pria ini selalu menempatkan nyawa orang lain di atas urusannya sendiri. Keduanya keluar dari hutan dan terbang menuju arah kota batu hitam. Kota itu merupakan pemukiman kecil yang dibangun di atas gunung batu hitam. Dinding kotanya tidak tinggi namun sangat tebal, dipenuhi dengan ukiran simbol pertahanan. Bangunan di dalamnya rata-rata terbuat dari batu berwarna abu-abu kusam dan tampak bersahaja. Ini adalah salah satu titik netral yang langka di alam ke-15, tidak memihak kaum manapun dan bertahan hidup melalui kekuatan mandiri serta diplomasi yang lincah. Saat mereka tiba, hari sudah senja. Matahari terbenam mewarnai gunung batu hitam menjadi merah tua. Penjaga gerbang segera waspada melihat 2 orang asing mendekat. Berhenti. Siapa kalian? Dev menghentikan langkah. Hanya kultivator kelana yang lewat. Ingin menginap semalam untuk beristirahat. Penjaga itu memperhatikan mereka berdua dengan saksama,
ragu sejenak, lalu memberi jalan. Masuklah. Dilarang bertarung atau membuat onar di dalam kota. Pelanggar akan diusir. Dev mengangguk dan melangkah masuk. Jalanan di dalam kota cukup sempit, dengan toko-toko di sisi jalan yang menjual berbagai keperluan obat-obatan, senjata, bahan mentah, hingga informasi. Penduduk yang berlalu lalang kebanyakan adalah kultivator bebas, dengan beberapa pedagang dari kaum siluman dan kaum iblis. Mereka hanya melirik sekilas lalu mengabaikan Dev dan Jiang Suelan. Baru saja Dev hendak mencari penginapan, terdengar suara keributan dari arah depan. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkap orang sembarangan? Jangan banyak bicara. Urusan jurang bayangan, yang tidak berkepentingan harap menyingkir. Dev melihat ke arah sumber suara. Tak jauh dari gerbang, beberapa ksatria kaum iblis berbaju sirah hitam sedang mengepung sekelompok kultivator bebas. Kelompok itu terdiri dari 7 atau 8 orang, dipimpin oleh seorang pria parubaya berjubah abu-abu yang tampak gagah. Di belakangnya ada beberapa kultivator muda yang terluka, bahkan ada yang ditekan ke tanah oleh ksatria iblis. Pemimpin ksatria iblis itu mengenakan zirah dengan lambang aula bayangan, tangannya menggenggam parang hitam yang memancarkan energi kegelapan tipis. Kalian dari aula bayangan terlalu semena-mena. Teriak pria parubaya itu gusar. Ini kota batu hitam, bukan wilayah kalian. Kenapa menangkap orang-orang kami? Kenapa? Ksatria iblis itu menyeringai dingin. Karena kalian dicurigai bekerja sama dengan kaum langit untuk merugikan aula bayangan. Kami sama sekali tidak. Tutup mulutmu. Bawa mereka. Para ksatria iblis mulai menyeret kultivator-kultivator muda itu. Dev yang melihat hal tersebut mengernyitkan dahi. Sebenarnya ia tidak ingin ikut campur urusan orang lain. Namun, ia harus mendapatkan harta suci dari pemimpin aula bayangan. Jika kelompok itu bertindak sewenang-wenang di kota netral ini, tindakannya di masa depan mungkin akan terhambat. Terlebih lagi, melihat orang-orang yang tertindas itu mengingatkannya pada dirinya sendiri, rakyat biasa yang ditekan oleh kekuasaan tanpa bisa melawan. Tunggu sebentar, suara Dev tidak keras, namun terdengar sangat jelas di telinga semua orang. Seketika, semua pandangan beralih padanya. Pemimpin ksatria iblis itu menyipitkan mata, meremehkan tingkat kekuatan Dev yang terlihat hanya berada di tahap ke-8. Baginya, tingkat seperti itu bahkan tidak layak untuk melayaninya. Makhluk macam apa kau ini? Berani mencampuri urusan aula bayangan. Tanpa menjawab, Dev berjalan maju dan berdiri tepat di depan ksatria iblis itu. Lepaskan mereka. Wajah ksatria iblis itu menjadi gelap. Kau cari mati. Ia mengayunkan parangnya ke arah Dev. Tebasan hitam yang membawa energi kegelapan pekat meluncur, cukup untuk membunuh kultivator tingkat menengah dalam sekali tebas. Namun, Dev hanya mengangkat 2 jarinya dan menjepit bilah parang itu. Energi hitam itu seketika sirna di ujung jarinya, terserap habis tanpa sisa. Ksatria iblis itu merasa parangnya seolah tertindih gunung raksasa, tak bergeming sedikit pun. Wajahnya langsung berubah drastis. Kau, Dev menyentil bilah parang itu dengan ringan. Senjata itu hancur berkeping-keping dan pecahannya berhamburan. Ksatria iblis itu terdorong mundur beberapa langkah, tangannya terluka dan bersimbah darah. Kubilang, lepaskan mereka. Wajah ksatria iblis itu kini pucat pasi. Ia akhirnya menyadari bahwa kultivator manusia di hadapannya memiliki kekuatan yang jauh melampaui bayangannya. Siapa sebenarnya kau? Dev. Pupil mata ksatria itu mengecil seketika. Nama itu tentu sudah ia dengar. Nama yang dalam 2 hari terakhir menggemparkan seluruh alam ke-15 karena berhasil menundukkan para tetua kaum langit di lubang api surgawi. Rekan Dev, suaranya gemetar. Kami adalah orang-orang dari aula bayangan. Jika Anda, kuulangi sekali lagi, lepaskan mereka. Ksatria iblis itu mengertakkan gigi, lalu melambaikan tangan. Lepaskan mereka. Para ksatria iblis melepaskan tawanan mereka dan mundur ke samping. Dev menatap dingin. Enyah. Pemimpin ksatria itu segera memimpin anak buahnya pergi dengan terburu-buru. Suasana gerbang kota pun kembali tenang. Pria parubaya berjubah abu-abu tadi maju dan membungkuk dalam. Saya Shao Kang, pemimpin aliansi kultivator bebas di kota batu hitam. Terima kasih atas bantuan nyawa dari rekan Dev. Dev memapahnya. Tidak perlu sungkan. Mengapa mereka menangkap kalian? Shao Kang menghela napas. Belakangan ini aula bayangan memperketat penjagaan dan sangat waspada terhadap kultivator luar yang menuju jurang bayangan. Kami hanya kebetulan pernah melewati wilayah kaum langit, dan mereka langsung mengincar kami dengan tuduhan bekerja sama dengan musuh. Padahal, mereka hanya mencari alasan untuk menangkap kami dan membawa kami ke jurang bayangan untuk dijadikan kuli. Dev sedikit mengernyit. Dijadikan kuli.